Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas sampai hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah kami. Lancarkanlah ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Adik-adik, yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dari lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, yuk kita siapkan Alkitab kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Tias. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat pagi. Kita sekarang akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mengumpulkan kami saat ini walaupun secara daring, tapi Engkau sudah mengumpulkan kami dan menyiapkan diri kami untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan Roh Kudus agar kami dapat memahami dan mendengar akan firman yang akan disampaikan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Ulangi ya, Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Dengan judul bacaan Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebal. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangmu dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan di siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, tadi kita baru aja membaca cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir. Kalau minggu lalu
kita sudah mendengar cerita tentang 10 tulah yang dikenai oleh bangsa Mesir, sehingga akhirnya Firaun mengizinkan membiarkan bangsa Israel untuk keluar daripada tanah Mesir. Sehingga bacaan kita hari ini itu menceritakan bagaimana setelah Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kalau kita baca ceritanya, zaman dulu itu perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan normalnya itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 minggu jika melalui jalur perdagangan. Jadi lurus aja nih dari Mesir langsung menuju tanah Kanaan. Tetapi Tuhan memberikan jalur yang berbeda kepada bangsa Israel. Dia tidak melalui jalur perdagangan yang lurus begitu saja, yang langsung dari Mesir melewati tanah orang Filistin langsung ke Kanaan. Tetapi Tuhan mengajak bangsa Israel untuk memutar ke tenggara melalui laut, melalui padang gurun, melalui gunung, yang akhirnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa ya Tuhan ajak bangsa Israel muter-muter dulu sih? Gak langsung aja nih, langsung dari Mesir, langsung ke tanah Kanaan. Soalnya pada saat itu di daerah Filistin itu mungkin kalau bangsa Israel lewat bakalan diajak perang. Sedangkan bangsa Israel selama ini di Mesir tuh hanya sebagai budak. Mereka kalau misalnya nggak pernah tuh diajak berperang, tapi hanya disuruh-suruh untuk membangun kerajaan Mesir. Jadi nggak ada mereka berlatih untuk berantem, untuk perang lawan bangsa-bangsa asing. Jadi kalau misalnya diajak jalan lurus saja, waduh kayaknya bangsa Israel bakalan kalah perang. Nanti malah mereka minta ke Tuhan, aduh Tuhan ngapain sih dibawa jauh-jauh buat perang sama orang? Lebih baik aku di Mesir aja, mau makan tinggal makan, walaupun suruh kerja susah, kerja rodi, tapi nggak bakal kelaparan, nggak perlu harus luka-luka sampai terbunuh. Makanya Tuhan ajaklah bangsa Israel itu untuk putar-putar dulu nih, lewat jalur yang relatif lebih aman. Tapi waktu yang dibutuhkan juga oleh bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan itu nggak sebentar. Akhirnya harus membutuhkan waktu kurang lebih 40 tahun sampai ke tanah Kanaan. Jadi kalau dulu waktu dari Mesir masih bayi, pas sudah nyampe tanah Kanaan atau tanah perjanjian, mungkin dia sudah tua, udah punya anak, atau mungkin yang dulunya sudah dewasa atau remaja, mereka udah tua atau udah punya cucu. Jadinya perjalanannya panjang deh. Kenapa sih Tuhan membiarkan bangsa Israel harus melalui perjalanan yang panjang, perjalanan yang sulit? Kalau di padang gurun juga nanti dia harus kelaparan, nggak ada air. Kenapa sih Tuhan harus ngasih yang ribet gitu ke bangsa Israel? Sebetulnya Tuhan bukan yang ngasih ribet, tapi Tuhan ingin bersama-sama dengan bangsa Israel. Dia ingin lebih dekat dengan bangsa Israel dan mendewasakan bangsa Israel serta menyiapkan dirinya. Jadi selama perjalanan yang panjang itu, bangsa Israel dilatih untuk menjadi sabar. Bangsa Israel diajak untuk berkenalan dengan Allah lebih dekat lagi. Karena dalam perjalanannya sendiri Tuhan memberikan 10 firman Tuhan untuk bangsa Israel. Selain itu, bangsa Israel pun disiapkan untuk berperang secara fisik. Sehingga jika nanti sampai ke tanah Kanaan atau di tengah jalan dia ketemu sama bangsa-bangsa yang mengajak berperang, mereka sudah siap secara fisik. Selain itu, bangsa Israel juga diberikan pendewasaan terhadap iman mereka. Jadi mereka mengenal Allah lebih baik, mengenal firman dan perintah-perintah Tuhan lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi. Kalau misalnya mereka langsung ke sana, bekal yang dibawa secara imannya bangsa Israel itu sedikit, karena waktu pas di Mesir mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah dewa-dewa di Mesir. Kalau mereka langsung sampai ke tanah perjanjian dengan membawa ajaran-ajaran dewa-dewi Mesir, mereka tidak membawa apa yang Tuhan ingin sampaikan, tidak membawa
firman ataupun ajaran-ajaran yang Allah Yakub atau Allah Israel berikan sebelumnya. Jadi perjalanan ini membuat bangsa Israel menjadi lebih dekat dengan Allah. Bukan berarti Tuhan menghukum bangsa Israel, bukan. Memang sih kayaknya, wah perjalanannya lama, jauh, terus banyak rintangan. Tapi itu adalah cara Tuhan supaya kita menjadi lebih dekat dengan dirinya. Nah, sebetulnya nggak jauh-jauh nih dengan kita. Misalnya nih, kita ulangan. Udah belajar, tapi belajarnya sambil nonton atau belajarnya nggak fokus. Terus tiba-tiba nilai ulangannya jelek, nggak sesuai dengan harapan. Nah, itu adalah kalau misalnya kita mau cara singkat, kita protes-protes, aduh Tuhan saya udah belajar, tapi nggak maksimal, terus nilainya jelek. Ada dua kemungkinan, Tuhan ingin kita untuk lebih giat lagi belajar supaya hasil berikutnya menjadi lebih bagus. Atau kalau kita tidak dekat dengan Allah, kita akan malas terus cuma bisa ngomel-ngomel sama Tuhan. Hasilnya jadi bagus nggak? Enggak dong. Makanya mungkin saat ini nih, waktu ujian tengah semester kemarin, wah kita udah belajar tapi nilainya jelek gitu. Terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau nilainya bagus untuk ujian akhir semester. Gimana caranya? Oh saya berarti harus lebih belajarnya lebih giat daripada waktu ujian tengah semester kemarin. Jadi sebelum ulangan atau jauh-jauh hari saya udah mempersiapkan materi-materinya. Terus kalau misalnya kelas online, ada guru kita juga mendengarkan. Kalau ada tugas kita juga jalankan, walaupun ya mungkin jadi tugasnya banyak banget nih, harus ngerjain inilah, ngerjain itulah gitu. Tapi itu akan ada hasilnya. Mungkin tidak saat ini atau mungkin bukan semester ini nilai kita bagus, tapi karena kita udah belajar, nggak ada lah yang sia-sia. Nanti di ulangan berikutnya mungkin hasilnya akan menjadi lebih bagus. Mungkin kadang kita suka, aduh Tuhan saya pengen beli sepatu merek tertentu gitu, kalian udah pengen, udah nabung, terus ada godaan-godaan, yang ini pengen beli game online deh, atau pengen makan ini. Nah tabungan kalian yang udah kalian siapkan, kalau kalian terganggu pengen yang kepuasan yang sesaat, ya kalian pasti akan habis tuh duitnya untuk jajan game online atau beli minuman ini, beli minuman itu. Akhirnya sepatu yang kalian inginkan nggak bisa kebeli. Nah itu sama dengan kurang lebih sama seperti itu. Kadang sesuatu yang instan atau sesuatu yang cepat dan mudah itu belum tentu baik untuk kita. Tapi waktunya Tuhan mungkin mempersiapkannya panjang, nggak menyenangkan atau harus sakit dulu. Tapi pada akhirnya kita akan merasakan kasih dan tuntunan Tuhan selama ini buat kita semua. Nah adik-adik, jadi kalau kita sekarang mungkin apa yang kita pengen belum kesampaian, atau apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita, nggak usah sedih, nggak usah takut. Kita punya Tuhan yang akan menuntun kita dan menyiapkan kita. Mungkin kalian nih yang SD mau ke SMP, pengen nih SMP negeri A gitu. Terus pada saat pengumuman kalian gak masuk situ, belum tentu itu tandanya Tuhan tidak sayang, tapi mungkin Tuhan menyiapkan sekolah yang lebih cocok buat kamu. Jadi walaupun kalian swasta atau masuk negeri yang bukan kalian inginkan, jangan sedih. Itu adalah rencana Tuhan untuk membentuk kamu dan juga untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan dan juga mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalian jangan berkecil hati untuk sesuatu yang terjadi pada diri kita kalau nggak sesuai dengan harapan ya. Nah, momen-momen seperti itu kita gunakan untuk semakin dekat lagi kepada Tuhan. Jadi jangan takut Tuhan akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada beserta kita dan menuntun kita selama kita mengandalkan Dia. Selamat hari Minggu. Adik-adik, saatnya kita memasuki persembahan. Untuk persembahan, adik-adik masih bergabung dengan persembahan Mama Papa yang bisa ditransfer melalui rekening GKP Bogor, atau bisa juga adik-adik antarkan langsung ke TU GKP Bogor. Adik-adik, mari kita menghantarkan persembahan kita yang akan dibawakan melalui doa yang dipimpin oleh teman kita, Gisel.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih berkat yang Tuhan beri pada kami. Kami mempersembahkan rezeki yang kami terima, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan nama-Mu. Berkat persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Adik-adik, setelah mendengarkan firman dari Kakak Tias tadi, adik-adik masih bersemangat bukan? Kalau iya, yuk kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari lagu Jadilah Anak Taat. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Adik-adik, yuk kita saksikan penampilan teman kita, Alvero. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas yaitu nama-nama tempat di kota Israel. Berikut bahan dan alat yang harus adik-adik siapkan. Pertama, ada kertas HVS berwarna. Kedua, ada pensil warna. Yang ketiga, ada pulpen. Keempat, ada lem kertas. Dan yang terakhir, ada gunting. Yuk, kita coba buat. Langkah pertama, adik-adik bisa mengambil salah satu kertas berwarna, lalu adik-adik potong sesuai dengan bentuk yang ada di video. Setelah itu, adik-adik bisa mengambil kertas dengan warna lain, lalu potong sesuai dengan bentuk yang ada di video. Lalu adik-adik bisa melipat dua kertas yang tadi sudah dipotong. Lakukan ke semua potongan kertas. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu, kita akan menulis nama-nama tempat di kota Israel di kertas yang sudah dilipat dua. Tempat yang pertama, Laut Tebrau. Tempat kedua, Padang Belantara Sin. Tempat ketiga, Gunung Sinai. Tempat keempat, Gunung Nebo. Tempat kelima, Sungai Yordan. Tempat keenam, Yeriko. Tempat ketujuh, Sukot, Kemah. Tempat terakhir, Mara. Setelah itu adik-adik mengambil kertas berwarna lain untuk dijadikan background.
Di sini kita akan menempel bentuk yang pertama, bentuk lika-liku. Tempelnya sesuai dalam video ya. Bentuk pertama ini menggambarkan bahwa bangsa Israel mengalami perjalanan yang lika-liku untuk keluar dari Mesir. Di sini kita belajar bahwa kadang apa yang kita pengen tidak selalu kita dapatkan secara mudah. Nah, sekarang kita akan menempelkan kertas-kertas nama tempat di Israel. Adik-adik bisa mengikuti letak penempelan kertas yang ada di video. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini adik-adik bisa menghias sesuai kreativitas adik-adik. Kalau di sini kakak menggambarkan tempat tersebut. Di Laut Teberau kakak gambarkan suasana seperti di laut. Di Padang Belantara Sim, kakak gambarkan juga sesuai suasana Padang Belantaran Sim. Di Gunung Sinai dan Gunung Nebo kakak gambarkan juga gunung untuk menggambarkan suasana di sana. Di Sungai Yordan kakak juga menggambarkan bentuk sungai untuk menggambarkan suasana di sana juga. Untuk Yeriko kakak menggambarkan suasana benteng. Untuk Sukot Kemah kakak menggambarkan tenda untuk menggambarkan suasana yang ada di Sukot Kemah. Mara kakak gambarkan dengan gambar gunung untuk menggambarkan suasana yang ada di Mara. Kalau sudah selesai, adik-adik bisa memberikan keterangan di atas nama-nama tempat di Israel. Jangan lupa untuk tulis nama adik-adik di aktivitas ini. Yeay, aktivitasnya sudah jadi. Jangan lupa untuk share hasil aktivitas hari ini ke WhatsApp grup Sunday School atau bisa juga langsung tag Instagram kita @smgkpbogor. Selamat mencoba dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa Kami. Kita ucapkan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan ibadah-Mu pada hari ini ya Bapa, di mana kami diingatkan kembali bahwa tuntunan-Mu dan lindungan-Mu itu tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun apa yang kami alami mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tapi kami percaya tuntunan-Mu itu dan lindungan-Mu itu adalah yang terbaik untuk kami. Bapak, kami mungkin beberapa di antara teman-teman kami sedang mempersiapkan ulangan akhir semester ataupun sedang menjalani atau mempersiapkan ulangan semester. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam proses belajarnya dan mempersiapkannya, agar kami sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan memberikan yang terbaik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang saat ini sakit, karena sekalipun kami jauh dan tidak bertemu, tapi kami percaya lindungan-Mu dan pekerjaan-Mu sajalah yang dapat menyembuhkan mereka, sehingga bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan kami. Bapak, mungkin saat ini kami sudah mulai bosan dengan belajar di rumah, ataupun tidak pergi kemana-mana, tidak juga bertemu dengan teman-teman kami, tapi kiranya dalam pandemi saat ini Tuhan tetap melindungi kami, tetap memberikan sukacita di tengah-tengah kami, supaya kami dapat selalu mengingat akan kebesaran dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sedang mempersiapkan sekolah baru, baik itu yang mau masuk SD, masuk SMP, ataupun SMA. Kiranya Tuhan memberkati persiapan mereka dari awal hingga akhir ya Bapak. Kiranya Tuhan menyediakan sekolah yang terbaik bagi mereka dan mereka dapat menerimanya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga mau menutup doa kami ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita menerima berkat. Tuhan melimpahi kita dengan kasih karunia dan
damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kiranya dari firman Tuhan yang dibawakan Kakak Tias tadi, kita bisa belajar bahwa apa yang kita inginkan tidak selalu kita dapatkan secara mudah. Tetapi kita tetap harus bersyukur dan bertekun kepada Tuhan. Sampai jumpa di kebaktian Sekolah Minggu Daring selanjutnya. Selamat hari Minggu.